Shalom, thank you teman-teman semuanya, rekan-rekan yang setia. Semoga gak bosen ya, kita ngikut terus Mesbah Korporat ini. Saya dan teman-teman berusaha memberikan update yang paling up to date ya, dengan berbagai keterangan dan juga tentunya yang paling penting adalah pewahyuan yang daripada Tuhan ya. Nah, hari-hari ini kita sedang masuk dalam satu situasi yang tidak akan kembali seperti dulu lagi. Jadi the great things are coming together soon. Coming together soon. Saya dapatnya begitu. Seringkali saya dapat statement meskipun saya lagi ngapain, kadang lagi kadang lagi makan juga saya bisa berhenti dulu, saya untuk tulis dulu. Ini adalah something yang extraordinary, bebarengan datang bersama-sama, dan itu akan datang segera. Nah, kalau kita tahu bahwa kita menghadapi suatu raksasa, maka kita pun harus berusaha jadi spiritual giant. Jangan kita tahu bahwa masalah kita gede, tapi kitanya malah semakin kerucut, tambah mengecil, tambah ciut. Nah, kalau kita belajar dari Daud itu seorang yang diurapi Tuhan, dan bagaimana dia berjalan dalam ketaatan meskipun kondisinya dalam ketidakmampuan. Ketika bangsa Israel diintimidasi oleh bangsa Filistin, khususnya ketika ada seorang raksasa yang disebut Goliat namanya, maka semua itu menjadi ketakutan. Maka ketika wabah ketakutan terjadi, maka semua meninggalkan dia. Dan he feels alone. Dia dilemahkan, dia direndahkan, tidak diperhitungkan. Bahkan there is nobody yang mau berdiri di sebelahnya. Sampai dia harus berhadapan dengan seorang Goliat, seorang raksasa. Dia sampai katakan begini ketika Daud datang, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tapi apa jawab Daud? "Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam." Wow, ini statement yang gak mudah. Karena Tuhan kita tidak kelihatan, unseen. Karena kita seringkali mengukur kekuatan siapa yang bersama dengan kita, di keliling kita. Siapa sponsor kita, siapa orang kaya di balik semuanya ini. Siapa orang yang diurapi, siapa orang yang terkenal gitu kan. Nah, jadi bayangkan ini dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan 5 batu licin saja. So wonderful ya, 5 batu, 5 berbicara mengenai kasih karunia. Nah, jadi kita harus tahu pada saat ini posisi kita di mana. Sometimes you feel alone in your city, ya, in your nation. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kita harus tahu posisi kita di mana. Apakah kita ada di tengah grup hura-hura, atau grup pengejek, atau grup pemerhati doang, atau grup apatis, atau misal contoh Pak Yudi, ikut-ikut Pak Yudi, nggak ada apa-apanya dia. Pak Ishak Latif nggak ada apa-apanya gini. Padahal dia orang yang diurapi Tuhan. Ya, kita harus keep fokus dalam hal ini. Kalau tidak, kita ini akan menjadi kelompok orang yang menyerah kalah. Nah, siapa yakinkan bahwa setiap kita ini harus melihat atau merasakan bahwa di dalam diri kita ada roh pionir. Ketika tidak ada orang
yang mau lakukan ini, I will do it. Karena di dalam Yesaya 22 ayat 30, firman Tuhan katakan, aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri. Mempertahankan negeri itu nggak mudah. Tetapi tidak kutemui, maka kumusnahkan negeri itu. Jadi bagaimana pentingnya we have to be somebody yang benar-benar chosen, yang dipilih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh yakin bahwa kita ini bersama dengan Tuhan, dan kita harus yakin bahwa hadirat Tuhan memenuhi kita. Nah, saya mau men-sharekan satu kunci rahasia yang bukan karena saya pintar, tapi saya ngalamin. Dan ini saya tidak boleh menjadi orang yang egois untuk saya menyatakan diri saya orang yang diurapi, kalian ikut saya, gini-gini. Enggak. So, this is about the kingdom. I need to share this to every one of you, sehingga kita ini boleh melihat bagaimana jati diri kita di hadapan Tuhan, dan kita bisa melakukan yang kita namakan terobosan demi terobosan. Kalau terobosan itu sebetulnya satu kata terlalu kecil kalau bagi Tuhan. Karena Tuhan itu the master of breakthrough, the masternya. Ya. Jadi kalau kita hanya cari terobosan doang, kita akan rugi sendiri dengan hal-hal yang kecil. Dan kita cukup puas dengan terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Jadi yakin bahwa kita ini ada di dalam satu kelompok di mana kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk terbang lebih tinggi. Kenapa terbang lebih tinggi ini? Karena kita kalau terbang lebih tinggi tentu anginnya juga besar, dan kalau terbang lebih tinggi kita juga bisa melihat lebih jauh, pandangan kita lebih luas, tapi juga kita akan melihat musuh-musuh kita begitu lebih kecil karena kita terbang lebih tinggi. Nah, dunia ini tidak akan sama lagi. Saya katakan bahwa akan terjadi satu gelombang tsunami. Baik tsunami apa? Tsunami gelombang masalah politik, masalah geopolitik, peperangan, finansial, juga masalah udara, masalah global warming. Ini mengerikan, semuanya sedang mengarah ke satu kata doomsday, namanya kiamat. Ya. Nah, bukannya saya nakut-nakutin, kita harus aware karena kita nih bukan orang yang kalah. Ketika bangsa Filistin waktu itu menekan, hanya dimunculin orang yang 6 hasta tingginya, maka seluruh Israel bisa kayak kutu semua, ketakutan. Kayak nggak punya Tuhan. Bahkan Saul juga nggak berani melawannya. Hanya Daud, yang orang yang tidak pernah diperhitungkan Tuhan, dan dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau dunia ini sedang dilanda satu gelombang tsunami yang besar, maka apakah kita akan jadi bingung? Sedangkan kita nih di daerah tsunami ya. Kalau kita ada warning tsunami akan datang, apakah kita jadi orang yang blow on, bingung, diam, dan nunggu nasib? Ya, tsunami datang biar aja deh. Enggak gitu kan? Tetapi kita harus lari ke gunung. Di sini ada Pak Freddy juga dari Aceh ya gitu. Bagaimana orang-orang yang mereka udah ngalami tsunami mengerikan sekali, itu ratusan ribu orang mati. Masa kita mau melakukan kesalahan berikutnya ke depan gitu kan? Nah, kita ada di daerah pulau-pulau. Jadi jangan pikir masalah lain. Banyak orang tenggelam itu karena, waduh, emasku masih ada di rumah. Ini pakaianku gimana? Hartaku, mobilku gimana? Tenggelamlah kita. Jadi kita harus mengerti namanya skala prioritas. Nah, make sure bahwa Tuhan itu ada di pihak kita dan dia ada di tengah-tengah kita. Nah, saya mau berbicara mengenai the carrier of the presence of God. Banyak sekarang orang-orang yang
khususnya di Pentakosta atau karismatik, begitu merasakan bagaimana pujian penyembahan, rasakan hadirat Tuhan, kita bergetar, dan itu didesakan the presence of God. Mungkin nggak salah juga, seperti zaman Pentakosta zaman dulu, kita bisa gelepar-gelepar, kita ketawa-ketawa, ya, holy laughter, dan kita pingsan-pingsan di situ. Nah, which is fine, saya nggak mau menyalahkan hal itu, tetapi lebih dari sekedar begitu. Kita ini bukan merasakan hadirat Tuhan hanya di dalam gedung gereja atau di dalam satu ibadah, tetapi kita jadi carrier, pembawa hadirat Tuhan. Nah, kalau kita lihat saat ini Israel itu dalam keadaan terkunci. Ke sini musuh, ke sono musuh, ke sini, ke belakang musuh. Kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, barat, timur, tenggara, semua musuh. Sehingga belum pernah mereka katakan dalam sejarah Israel, meskipun dulu pernah di zaman-zaman ketika Samaria terkepung dan lain sebagainya, itu zaman perjanjian lama, tetapi mereka katakan belum pernah Israel mengalami satu hal yang semencekam ini. Tetapi jujurnya sebetulnya ada di dalam firman semua, bahwa Israel akan terkepung. Di Yesaya 38-39. Makanya kalau kita berbicara mengenai politik, maka kita akan mumet. Kita akan cari jalan, kita akan gini. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ketika Israel mendekat kepada Tuhan, maka Israel dilindungi. Tapi ketika Israel menjauh dari Tuhan, dia menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah lain, Tuhan akan hukum dia. Buang ke Babel. Dia akan diserang oleh musuh-musuhnya. Nah, ini kan kita lihat dari firman semuanya. Nah, apa bedanya kita yang disebut Israel secara rohani? Anda bisa aja, setiap Anda di dalam ruangan, do you feel the presence of God? Or Anda sedang depresi? Seolah-olah semua musuh mengelilingi engkau, dan seolah-olah semua masalah sedang datang menimpa engkau sehingga engkau mau pingsan-pingsan sekarang. Katakan, Anda putuskan Anda sedang apa sekarang? Kita ini jangan berpikir bahwa kita hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Daud sehebat apapun, dia pun mengalami satu masalah, dua masalah, tiga masalah, empat masalah. Kita bisa memuja-muja Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan, seorang raja yang imamat. Tetapi dalam kehidupannya nggak mudah juga. Nggak mudah. Nah, saya mau berbicara mengenai Israel. Di dalam Kejadian 35 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya bacakan ya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Betel itu rumah Allah. Tapi kalau di sebelah Betel, kota Betel itu Ramalah, rumah Allah. Ya. Nah, jadi buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada seluruh orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Karena pakaian kita seringkali pakaian terlalu kebesaran, bukan kebesaran itu kedodoran, tapi terlalu perform. Atau pakaian kita compang-camping, tidak layak di hadapan Tuhan, tidak memakai pakaian putih. Nah, jauhkan dewa asing itu di tengah-tengahmu, tahirkan dirimu, sucikan dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan. Ingat, kedahsyatan. Ini bukan sekedar mujizat.
Kita nih suka mentok di mujizat karena butuh mujizat. Kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Saya melihat gerakan My Home ini rada stuck. Stucknya apa? Stuck di pribadi Anda semua dan saya. Karena apa? Syarat masalah, syarat beban, sehingga tidak punya dampak lingkungan. Kota tidak berubah, malah kota semakin syarat, masalah, dan numpuk ke kepala kita semua. Ingat, ini ayat penting sekali, oke? Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kok efeknya ada ke anak-anak? Anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, saya melihat begini. Israel tuh percaya zaman dulu itu mengenai tabut Allah. Nah, tabut Allah itu berisi 2 loh batu, berisi 10 perintah Allah, ada gulungan kitab Taurat berisi 5 kitab pertama Alkitab Ibrani, dan dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Terus 1 buli-buli berisi mana, roti mana, lalu tongkat kayu, tongkat Harun yang pernah bertunas, itu ditaruh di situ. Tetapi kita lihat bahwa the presence, the Shekinah glory, kehadiran Tuhan, itu bagi mereka ada di tabut itu. Jadi ketika tabut itu ada, maka kehadiran Tuhan ada. Ketika tabut itu ada di negara mereka, maka mereka merasa bahwa Tuhan akan melindungi negara mereka. Nah, kita lihat di sini, Tuhan kita punya protokol. Sampai zaman dulu, siapa yang ngelihat tabut Allah itu bisa benar-benar mati. Karena itu ditaruh di ruang Maha Suci. Tetapi melalui Yesus Kristus, tirai itu terbelah. Ya, masih ingat ya, itu ya. Sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus face to face dengan Tuhan. Bukan ngegampangin bahwa kita melalui Yesus face to face gampang melihat Tuhan, tetapi kita seringkali ngegampangin, tidak menguduskan diri dulu. Sehingga kita nih easy going datang kepada Tuhan. Saya teringat ketika saya masih punya opa saya yang meninggal umur 102 tahun. Oma saya umur 90 tahun lebih, itu opa dari istri saya. Sayang saya banget. Baik papi saya, papi mertua, mami saya, mama saya, dan sebagainya. Kalau sebelum pergi ke gereja seringkali mereka berlutut dulu. Mereka di kursi tamu berlutut. Tuhan, kami hendak pergi ke rumah Tuhan. Layakan kami, sucikan, kuduskan. Bukan lindungi kami kalau naik beca supaya nggak teguling ini dan itu, tapi mereka lebih mementingkan hati mereka untuk tertuju kepada Tuhan. Tapi rasanya yang begini udah langka. Sekarang udah mau ke gereja jam 10 kurang seperempat baru bangun. Ini masih cemongan, ini belum sikat gigi dan lain sebagainya, udah terbirit-birit dan lain sebagainya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan juga kita ngeliat pendetanya siapa ya, yang khotbah siapa ya. Nah, sehingga rasa respek kepada Tuhan itu semakin degradasi, semakin berkurang. Tuhan itu punya prinsip, aku layak untuk disembah, aku itu harus dihormati. Jangan merendahkan dan jangan sembarangan menghadap aku. Karena ketika apa yang menyingkirkan aku dari tengah-tengahmu adalah dosa-dosamu. Nah, sekarang kita lihat di dalam satu peristiwa, kenapa saya ambil tema ini Obed Edom Effect. Nah, kita baca di dalam 2 Samuel 6, mulai ayat 1
sampai ayat 8. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Bapak Ibu sekalian, 30.000 orang banyaknya orang pilihan. Hari ini ngumpulin orang Kristen 3.000 aja susah. Apalagi orang pilihan, ini dipilih maksudnya. Wow, ini adalah festival kerohanian yang luar biasa. Ini lebih dari crusade, lebih dari KKR. 30.000 orang banyak. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh, oh my God, dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Jadi ini ada pawai, festival, karnaval super hebat, dan ini karnaval bukan main-main, mengangkut tabut. Bukan raja loh. Saya nggak tahu si Daudnya ada di mana ini ya. Nah, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Itu 2 malaikat itu yang di atas tabut. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah. Marah sama siapa sih? Marahnya sama siapa? Marah sama protokol? Marah sama Tuhan? Marah sama 30.000? Marah sama Uza yang mati? Karena Tuhan telah menyambar Uza. Sebab Tuhan menyambar Uza demikian hebat. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang. Oke. Nah, di sini kenapa disebut menyimpang? Saya ini orangnya rada, kalau soal begini-begini saya ini agak teliti dan lebih observasi. Menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Orang Gad, Filistin. Dan dia bukan orang Yahudi. Layakkah tabut itu ditaruh di satu rumah non-Yahudi? Obed Edom. Tapi kita lihat 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan sisi rumah. Diberitahukanlah kepada raja demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Lalu Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan.
Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tapi Mikal, anak perempuan Saul, melihat Daud menari-nari, istrinya pun melecehkan Daud. So, apa yang saya sharekan di sini? Daud punya metode bagaimana untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, to put the first priority. Tapi seringkali pakai metode dia. Dan kalau kita lihat, fatalnya di sini, kalau Daud memilih anak-anak Abinadab itu artinya father of willingness. Bapak dari keinginan. Kita nih semua punya keinginan. Saya tahu, yakin, percaya semua yang ada di Zoom ini keinginannya menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. That is good. Keinginan. Tetapi kalau kita lihat anaknya Uza yang menyentuh tabut karena lembu-lembu itu tergelincir, maka Uza itu dibunuh oleh Tuhan. Uza artinya strength of flesh, kekuatan daging. Nah, sedangkan kalau kita lihat peraturan mengangkut tabut ini tidak boleh ditarik oleh binatang. Binatang itu harus jadi korban. Nah, kita seringkali pakai tradisi-tradisi, pakai binatang lagi atau apa dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di kitab Bilangan pasal yang keempat, yang mengangkut tabut itu nggak sembarangan. Orang-orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan, dikhususkan. Kalau kita lihat, kenapa kok jadi tragedi? Rohani jadi tragedi. Saya melihat secara alam roh sekarang, banyak hamba-hamba Tuhan tergelincir dan mati secara rohani. Dan dia pikir dia masih melayani Tuhan. Tapi banyak sekali perkenanan Tuhan sudah menjauh dari dia. Karena kita pakai metode kita, pakai cara gaya kita, aturan-aturan kita, yang kita anggap itu suci. Kita belajar dari Obed-Edom. Obed-Edom bukan orang Yahudi. Obed artinya servant, pelayan. Edom artinya darah, pelayan darah. Servant of the blood. Dia seorang yang kafir. Dia orang dari Gad. Dan dia adalah Gentile, orang non-Yahudi. Dan di situ Daud mulai bangkit lagi setelah melihat bagaimana gaya hidup Obed-Edom. Karena dari perilaku Obed-Edom yang menghormati Allah sedemikian rupa, bahkan anak-anaknya pun diberkati oleh Tuhan. Setiap orang tua melihat atau melahirkan anak-anaknya pasti memberikan nama anaknya itu pasti meaningful. Anak saya Yosef supaya dia jadi Yusuf di akhir zaman. Ya, anak kita jadi apa? Mungkin Maria namanya. Ya, apa pokoknya arti-arti yang luar biasa. Nggak ada nama-nama yang jelek. Nggak ada nama anakku Kutuk Kirana. Nggak gitu kan? Gitu. Atau Sialah Nawati karena sial gitu kan. Enggak. Tetapi pasti memberikan anak itu punya arti. Apalagi bagi orang Yahudi. Anak ini kan seperti apa?
Kenapa Abinadab yang dihormati Tuhan sampai tabut Allah ditaruh di Abinadab, tapi nggak ditulis bahwa rumahnya dan keturunannya diberkati? Karena no respect. No respect. Bahkan anaknya Uzzah, strength of flesh, kekuatan dari daging. Kalau kita lihat 8 anak daripada Obed Edom, yang pertama namanya Semaya, artinya obeying the Lord, mentaati Tuhan. Hanya taat, gak usah pakai kondisi. Seandainya aku akan berjalan kalau Tuhan gini-gini, kalau Tuhan bernubuat, kalau Tuhan ada menyuruh orang menumpangi tangan atas aku. Nah, kita kan perlu ciri-ciri kayak begitu terus baru kita berangkat. Padahal Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham, pergi keluar dari tanahmu ke tempat yang aku akan tunjukkan. Nah, keluarnya juga ke tanah gersang kering. Tapi firman Tuhan, aku akan memberkati engkau. Jadi Semaya artinya obeying the Lord, mentaati Tuhan. Apakah kondisi saat ini kita sedang mentaati Tuhan atau sedang menjauh? Yang kedua, nama anak yang kedua, Josabat, artinya having a dowry. Maksudnya apa artinya? Memiliki mas kawin. I live with covenant. Aku hidup dengan punya perjanjian, ikatan perjanjian. Mau diberkati, mau enggak, hidup atau mati, aku tetap cinta Tuhan. Yang ketiga, Yoah, artinya brother of the Lord, saudara dekat dari Tuhan. Yang keempat, nama Sakar, artinya sebuah harga, a price. Yang kelima, anaknya Netaneel, the gift of God, hadiah dari Tuhan. Yang keenam, Amiel, atau the people of God. Kita the chosen, orang-orang pilihan Tuhan. Yang ketujuh, Isakar, artinya reward atau penghargaan. Kita mendapat penghargaan dari Tuhan. Yang kedelapan, Peuletai, atau yang disebut my works. Inilah pekerjaan-pekerjaanku for your glory. Bapak Ibu sekalian, Obed Edom mendapat anugerah. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan the chosen one. Tetapi karena dia mengerti, the servant of the blood, bahwa menghargai Tuhan itu harus ada sacrifice. Harus ada pengorbanan. Maka apa yang terjadi? Tuhan pun mengangkat dia. Memberi jabatan yang luar biasa. Padahal ini Obed Edom, bukan orang keturunan Kudus, bukan keturunan Lewi. Sehingga di dalam 1 Tawari 16 ayat 38, 1 Tawari 16 ayat 38, juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Penunggu pintu gerbang bukan pengemis, Bapak Ibu. Bukan portir, security, bukan. Tapi hakim, the judge. Orang yang berdiri di pintu. Obed Edom adalah orang yang ikut dalam pemindahan tabut Tuhan. Dia adalah penjaga hadirat Tuhan. Sehingga dari Obed Edom, maka apa yang dibuat oleh Daud, dia menari-nari dan membuat korban setiap 6 langkah. 6 langkah itu 1 lembu dan anak lembu yang dikorbankan. Saya ngitung-ngitung 14 km, ini 7.300 lembu lebih yang dikorbankan. Nah, apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Lihat,
Apakah kita the carrier of the presence of God? Saya berdoa di situ ketiga kalinya di rumah Obed Edom. Terakhir saya di Israel baru 2 minggu yang lalu. Saya mendapat rema yang dalam. Kita manusia tidak luput dari kekurangan. Sama seperti Daud, banyak celah, kenajisan, malah dia udah pernah bunuh orang. Tapi dia selalu berbalik kepada Tuhan. Kejayaan apa yang dia cari? Tadinya dia membuat self-image dengan mengumpulkan 30.000 orang pilihan. Bahwa dia raja yang paling perkasa, yang paling cinta Tuhan. Yang paling benar-benar penyembah Tuhan yang luar biasa. We have to be very careful dengan jabatan rohani kita yang seringkali kita merasa kitalah orang yang paling dipakai Tuhan. The blessing itu bukan sekedar harta, tetapi kalau kita lihat apa efek daripada Obed Edom ini, dia mendapat bukan sekedar blessing, tapi ada kehormatan. Anak-anaknya semua melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ada kemuliaan. Saya mendoakan seorang hamba Tuhan. Beberapa orang hamba Tuhan yang sudah yang sudah lebih muda dari saya. Mendadak sakit dan mendadak sekarat. Bisa ada di ICU. Semua kaget. Kenapa? Why? Semuanya why? Bertanya. Saya juga bertanya kepada Tuhan. What is the end of my life? Apa titik akhir dari hidup? Apakah kita mengejar kemuliaan? Kalau kita mengejar kemuliaan, kita tidak pernah takut dengan urusan apapun. Urusan terkenal, urusan berkat, finansial. Yang saya sekarang takutkan adalah apakah the presence of God is still with us? Kalau malam hari kita masih arogan, tinggi hati, merasa kita orang yang paling dipakai, orang yang paling diurapi, orang yang anointed banget, orang yang super lebih dari semua, di atas rata-rata. Yuk, kembali datang kepada Tuhan. Ampuni. Karena yang layak menerima pujian hanya Dia. Kita harus melihat jauh keluar sekarang. Di rumah kita. Apakah ada the blessing of Obed Edom? Do you feel the presence of God at home? Ketika kita keluar ke tetangga kita. Nah, kau berjalan melalui gang, melalui jalan itu. Kau nyetir melalui jalan itu. Do you carry the presence of God? Hadirlah Tuhan di jalan ini. Biar kerajaan-Mu datang. Nanti tanggal 24 Agustus ada doa. Indonesia berdoa di 400 kota. Ayo 400 kota. Kalau nggak apa-apa. Yang nomor 1 bukan ingin melihat Pak Jokowi.
Pak Jokowi good hadir bisa. Gak hadir gak jadi masa. Yang nomor satu ketika doa, kita ada di depan tabut itu. The Shekinah glory in the room. Kemuliaan Tuhan itu ada. Jangan sampai kita lupa Indonesia. Indonesia harus jadi mesbah Tuhan. Menjadi battle-nya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mau kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Saya selesaikan di sini, tapi saya minta nanti Pak Ishak dan juga beberapa hamba Tuhan yuk berdoa. 2-3 orang berdoa. Datang kepada Tuhan. Bisa gak kita kosongkan diri kita? Kalau you feel so tired, lelah, frustasi, banyak banget masalah, berarti kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita mau coba selesaikan sendiri. Biar malam hari ini spiritual giant itu muncul di dalam roh kita. Yang kedua, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita hanya menjadi beban buat kita. Dan seringkali kita malah jadi kesel melihat peristiwa-peristiwa apapun. Kesel juga ke orang Palestina, kesel ke orang Yahudi dan sebagainya. I don't think that you feel the presence of God. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Kita sama dengan dunia, sama dengan orang di luar sana yang selalu mengutuki, membenci. Malam hari ini, empty yourself. Yang ketiga, ketika Anda punya beban, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, Anda mungkin jenuh dan mencoba dengan berbagai cara untuk bagaimana how to survive. Sehingga kita burn out, garing. Mau nggak malam hari? Lord, whatever I feel, maybe I feel so painful, but I want to carry your presence. Mengangkut tabut itu mungkin pegal. Gak pakai lembu. Gak pakai lagi lembu. Mengangkut tabut itu pegel. 14 kilo. Oh my God. Kita jalan aja capek. Gimana mau carry mengangkut tabut itu. Yang dari lapisan emas. Tapi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak. Ambil beban yang dari Tuhan kembali. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang rendah hati dan terus setia. Dan terus fokus untuk mengiring Tuhan, mendirikan kerajaan-Mu di bumi. Kami tahu bahwa semua sedang Engkau goncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Hanya kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoncangkan. Dan kami tahu orang yang berdiri atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Tapi justru menghadapi badai krisis yang datang, kami justru akan terbang lebih tinggi. Mengatasi badai. Bahkan berkat-berkat tercurah. Berkat jasmani terlebih-lebih berkat rohani. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis menyertai kita semua bersama. Mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan menerima katakan amin. 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 Jadi saya ada turun nanti bulan Oktober ya, pengumuman sedikit. Bulan Oktober saya ini diundang jadi salah satu pembicara. Aduh, sebenarnya saya nggak layak minta dukungan doa dari Anda semua. Itu di dalam perayaan Feast of Tabernacle. Jadi kita akan bikin touring ke sana, cuman sedikit orang aja. Doakan, tapi ini mungkin sekitar 5.000-an orang. Jadi the Feast Tabernacle yang terbesar ya. Jadi mereka tuh benar-benar mau jor-joran tahun ini yes or no, now or never gitu karena melihat situasi yang ada. Nah, lalu bulan Desember kita akan bikin Natal, di mana Natal khusus untuk orang-orang di sana, orang Yahudi, non-Kristen, tapi kita nih Gentile, ini kayak Obed Edom nih ya. Jadi kita mesti belajar, ingetin saya bahwa dimanapun saya ini mesti jadi carrier
Ya, the presence of God. Nanti tanggal 25 Desember kita mau bikin perayaan di Harmagedon. Oh my God, ini ground zero of ground zero. Ya, jadi di tempat titik lepas landas, di mana Harmagedon itu kan sepertiga penduduk bumi itu akan musnah, dikatakan begitu. Wow, kita bisa sampai ke ujung di situnya, ya, ujung di dalam zamannya begitu. Nah, tapi kita diundang untuk kita mau celebration bersama-sama 25 Desember. Jadi berangkatnya mungkin tanggal 21, ini tour. Hanya 20 orang, nggak mau lebih ya. 20 sampai 30 udah nggak mau lebih. Karena ini kita akan masuk ke daerah yang nggak semua orang boleh masuk. Ya. Nah, ini kita akan bikin touring mulai tanggal 21 sampai 29. Saya aja sampai ngorbanin biasa kalau malam Natal harus ada di rumah, ini tradisi gini-gini. Nah, kata saya, Natal kita mah bisa tiap hari, nggak ada masalah. Tapi kalau terobosan dengan mereka, karena tanggal 25 Desember tahun ini tepat hari raya Hanukkah, di mana lilin pertama kali dinyalakan. Ini bertepatan. Dan temanya The Day of the Light, hari terang. Siapa sang terang itu? Yesus Kristus. Doakan saya akan bersaksi. Siapa saya, bagaimana saya menerima Yesus, bagaimana saya dari Indonesia, bagaimana saya akan mau bawa orang-orang yang bersaksi, bagaimana mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Buat cemburu mereka. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang mau juga memberi sumbangan-sumbangan, silahkan. Kami hanya penyalur, ya. Orang yang berperang dan menjaga barang diberkati, jangan khawatir. Kita melihat orang-orang semua mengalami terobosan-terobosan. Kalau mau nabur ini waktunya. Nah, nggak nabur nggak jadi masalah. Tetapi kalau memang mau menabur berarti Anda akan menuai, gitu kan? Nah, alami terobosan yang nggak pernah. Kapan? Tahun ini. Tahun terobosan. Nah, 21 sampai 29 ini udah ada hampir 20 yang udah daftar. Tinggal berapa orang saja lagi. Kalau memang mau, ini hanya orang yang dikhususkan, orang kita saja. Nggak mau nanti orang yang nggak ngerti gitu. Kita akan juga bikin Christmas dengan gereja-gereja di Bethlehem tanggal 24 Desember. Wow, ini luar biasa. Di Palestina dan juga di Israel. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.